riyen Pak. Jenengan. Riyen nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Dedi? Eh, Tidak begitu baik, Bu. Tidak begitu baik. Kemarin kita sudah mengagendakan hari ini kita akan bertemu dan ngobrol-ngobrol ya Pak ya. Nggih. Oke, kira-kira pertemuan kita hari ini kita mau membahas tentang apa ini Pak Dedi? Ada sedikit mengganggu pikiran saya tentang di sekolah saya, Bu. Pak Dedi sedang mengalami permasalahan apa ini ya di sekolah? Tentang apa ini Pak? Di sekolah saya itu Bu, banyak mutasi. Saya tidak tahu ya, kenapa kok pada pindah dari sekolah saya. Itu di sekolah Pak Dedi mutasi guru yang minta mutasi atau Pak Dedi atau memang langsung dari dinas yang memutasi Pak? Nah itu Bu, kadang beritanya itu gimana ya, simpang siur ya. Kadang ada yang titipan, katanya juga ujuk-ujuk datang SK gitu. Jadi kali ini fokus pertemuan kita hari ini dalam rangka tujuannya untuk ini Bu, saya itu kadang masih belum lila gitu loh. Maksudnya kondisi sekolah itu dalam keadaan kita formasi terbaik gitu, tapi tiba-tiba kok dimutasi gitu. baik. Dari pertemuan kita hari ini, ukuran keberhasilan yang ingin Pak Dedi harapkan apa? Ya harapan saya sih secara hati bisa menerima, dan kemudian kalaupun dapat ganti yang syukur lebih baik daripada yang sudah meninggalkan itu Bu. Baik Pak Dedi, tadi kita sudah sepakat nih pertemuan kita hari ini kita akan membahas terkait permasalahan yang sedang dialami oleh Pak Dedi, kayak kebimbangan gitu ya, dan muncul harapan agar mutasi yang terjadi di sekolah Pak Dedi itu nanti mendapatkan ganti guru yang syukur-syukur lebih baik, seperti itu ya Pak Dedi ya. Iya, Nah, karena Bu, ada kekhawatiran sehingga jadi sekolahnya jadi nggak maju gitu Bu. Kira-kira dari permasalahan yang Pak Dedi hadapi saat ini, kira-kira Pak Dedi, dari skala 1 sampai 10, posisi Pak Dedi sekarang untuk mencapai tujuan yang tadi Pak Dedi harapkan, itu Pak Dedi di posisi berapa? 2. Masih di posisi 2 ya. Nah, posisi 2 itu tentunya ada kekuatan di dalamnya. Angka 2 itu ada kekuatan untuk menuju angka 3, 4, 5, bahkan 6. Nah, kira-kira apa kekuatan yang Pak Dedi miliki untuk mencapai tujuan tadi Pak Dedi ingin paling tidak guru yang hadir sebagai pengganti guru yang dimutasi itu adalah guru yang lebih baik dari sebelumnya, syukur-syukur seperti itu. Nah, kira-kira apa kekuatan yang Pak Dedi miliki untuk mengarahkan ke situ? Saya pun nggak punya kekuatan Bu. Tapi mungkin saat ini yang saya rasakan adalah
bagaimana bisa menerima keadaan ini dengan lapang dada, dengan ikhlas itu Bu. Sekarang yang sudah dilakukan Pak Dedi apa? Ya berbagi cerita sama Ibu. Baiklah, Pak Dedi ketika berbagi cerita dengan saya tentunya harapannya ada efek sampingnya, nggih. Nah, tentunya Pak Dedi ini ada hambatan atau gangguan. Tadi Pak Dedi ingin minimal apa namanya bisa menerima dengan tulus ikhlas legowo seperti itu, minimal seperti itu kan nggih. Nggih, kan ada kecewanya, ada kekecewaan. Kenapa kok seperti ini? Kenapa seperti itu, Bu? Iya, baik. Nah, kira-kira ada hambatan yang atau gangguan yang menghalangi Pak Dedi untuk meraih tujuan untuk ikhlas, untuk legowo itu tadi, ada nggak Pak? Hambatannya ya tadi belum bisa menerima Bu, maksudnya ki masih ganjel, ngopo toh ndak dipindah gitu Bu, kenapa kok biar di sini apa apa ya, jadi merasa apa yang kurang dari saya, apa yang kurang dari kita gitu Bu. Itu Pak Dedi sudah tahu belum pindah atau mutasinya itu karena keinginan guru yang dimutasi itu sendiri atau itu memang keputusan sepihak dari dinas? Nah itu beritanya masih simpang siur, saya jadi kadang yang membuat saya sedih itu kata dinas dari dinas, kemudian ada cerita teman-teman nggak tahu sumbernya dari mana, katanya keinginan sendiri seperti itu. Berarti beritanya masih simpang siur nggih. Ini Nah, alasannya. dari berita yang simpang siur itu ada solusi nggak Pak Dedi kira-kira untuk mengetahui ya kebenarannya atau bagaimana? Ada solusi nggak Pak? Saya mungkin akan bertanya ke bapak kepala sekolah, karena mungkin kan beliau lebih tahu, kemudian akan bertanya kepada yang bersangkutan, walaupun mungkin saya tidak tahu nggih, artinya tidak tahu benar apa enggak, maksudnya alasannya beliau seperti apa. Itu rencana Pak Dedi ya. Nggih. Rencana Pak Dedi untuk mengetahui alasan dari permasalahan yang saat ini sedang dihadapi oleh Pak Dedi gitu. Tadi salah satunya adalah apa tadi Pak? Bertanya langsung dengan kepala sekolah ataupun yang bersangkutan. Nggih. Nah, itu merupakan bagian dari rencana yang akan Pak Dedi lakukan dalam rangka mencapai tujuan tadi agar muncul legowo ikhlas tadi, Pak nggih. Nggih. Oke, baik. Strategi selain bertanya pada kepala sekolah dan juga kepada yang bersangkutan untuk mendapatkan kejelasan. Tadi selain itu kira-kira strategi yang akan Pak Dedi lakukan setelahnya apa Pak? Saya akan coba bertanya, kalaupun misalnya ada apa yang kurang baik dari kita ataupun mungkin saya pribadi, saya akan mencoba mengintrospeksi diri yang pertama. Yang kedua adalah kalau memang itu kebijakan dinas, maka ya saya harus bisa menerima dengan lapang dada walaupun berat. Iya, berarti untuk mencapai legowo paling tidak sudah ada usaha yang dilakukan gitu ya Pak ya. Kira-kira Pak Dedi sudah menentukan belum kapan Pak Dedi mau bertanya kepada Bapak Kepala Sekolah maupun kepada orang yang bersangkutan? Rencana ini kan teman-teman yang mutasi kan ada pertemuan, nanti ketika pertemuan itu pas perpisahan atau lepas sambut itu akan saya tanyakan. Gitu, termasuk kepada Bapak Kepala Sekolah. Kira-kira Pak Dedi mau tanya kapan itu? Kalau Bapak Kepala Sekolah mungkin segera nih Bu alasannya, nanti saya akan coba bertanya ke Bapak Kepala Sekolah sesegera mungkin. Semoga apa yang direncanakan oleh Pak Dedi
terkait tadi langkah awal untuk mengatasi permasalahan yang saat ini dihadapi Pak Dedi, itu bisa segera menemukan titik cerah, titik temunya setelah berbicara dengan Bapak Kepala Sekolah maupun rekan yang dimutasi tersebut. Okay. Nah, dari apa langkah-langkah yang sudah akan dilakukan oleh Pak Dedi terkait rencana tadi, bertanya dengan Bapak Kepala Sekolah maupun dengan rekan sejawat, Pak Dedi punya standar enggak keberhasilan dari langkah pertama Pak Dedi tadi? Ya, harapan saya satu Bu, artinya ketika saya menemukan jawaban-jawaban itu kan saya punya langkah apa yang harus saya lakukan. Kedua, setidaknya rasa penasaran dalam diri saya itu terjawab. Kenapa seperti itu. Oke, bagus sekali. Nah, kira-kira di langkah pertama Pak Dedi nanti itu, Pak Dedi akan beraksi sendiri atau mau berencana menggandeng teman untuk membantu Pak Dedi agar Pak Dedi bisa menjaga komitmen untuk fokus di pertanyaan Pak Dedi? Saya coba menggali secara internal dulu Bu. Nanti ketika ternyata ada problem mungkin di sekolah kami, maka akan kami musyawarahkan. Oke, baik, seperti itu nggih. Kemudian Pak Dedi, setelah coaching ini kita berakhir, ada tindak lanjut nggak Pak ke depannya? Nanti saya lihat Ibu, ketika saya sudah merencanakan apa yang saya rencanakan tadi, kemudian ada problem lagi nggak. Kalau misalnya ada, maka ya, saya akan mencoba untuk kembali berbicara sama Ibu. Oke, nanti kita agendakan kembali nggih untuk langkah selanjutnya jika langkah ini sudah dilaksanakan oleh Pak Dedi. Baik Pak Dedi, cukup saya kira nggih Pak untuk pertemuan coaching kita pada sore hari ini. Ada lagi yang mau disampaikan Pak Dedi? Tidak Bu, terima kasih. Baik, waktu saya sudah pas 15 menit. Jenengan itu Mbak? Iya, 15 menit. Pak Dedi bisa merefleksi dari coaching saya tadi Pak Dedi. Langsung apa nanti? Nanti nggak nyampe loh, 15 dan 30. Oh iya deng, ya wes sekarang mulai Pak Dedi sekarang. Monggo Ya. Pak. Terima kasih. Selamat pagi Bu Yaria. Selamat pagi, ini sudah sore Pak. Masih semangat pagi. Iya betul. Bagaimana kabarnya Ibu pagi ini? Alhamdulillah pagi ini saya lebih sehat dari kemarin Pak. Alhamdulillah. Tinggi. Pada sesi ini, pada pertemuan kali ini, mungkin ada sesuatu yang ingin Ibu Siti sampaikan kepada saya. Ada Pak, begini Pak. Saya akhir-akhir ini kurang semangat Pak untuk berangkat ke sekolah. Iya, akhir ini saya kurang semangat untuk berangkat sekolah. Ketika bangun pagi itu sudah ada bayangan nanti mau melihat wajah anak. Saya senang, tapi ketika melihat kondisi yang ada di lapangan, semangat saya sedikit surut Pak. Iya. Apa yang membuat Ibu kurang semangat? Yang membuat Ibu merasa semangatnya jadi surut? Kita di sekolah itu kan kita berorganisasi ya Pak. Di sekolah itu sebuah organisasi formal. Dalam sebuah organisasi
kita tidak bisa bekerja sendiri. Untuk mencapai tujuan dalam organisasi kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus ada kerjasama, kolaborasi gitu, untuk mencapai tujuan. Nah, di sini saya merasa kerjasamanya itu kurang gitu Pak. Kira-kira apa yang Ibu harapkan dari pertemuan kita pada pagi hari ini? Saya berharap dari pertemuan kita hari ini nanti saya bisa menemukan titik temu ataupun langkah-langkah yang harus saya lakukan agar saya bersemangat kembali begitu Pak. Berarti titik poinnya adalah bagaimana Ibu bisa menemukan kembali semangat Ibu ketika masuk ke sekolah gitu nggih. Betul sekali Pak. Baik Ibu, kira-kira ukuran keberhasilan apa yang Ibu harapkan dari tadi keinginan supaya semangat kembali? Saya akan semangat kembali itu ketika saya bekerja di sekolah itu nggak sendirian. Teman-teman juga semangat kembali. Teman-teman juga ada semangat juangnya gitu. Jadi saya nggak merasa sendirian gitu Pak. Ukuran keberhasilan yang saya inginkan seperti itu. Artinya ketika nanti kita berbicara, kemudian yang Ibu harapkan dari pembicaraan ini bahwa Ibu ingin bahwa teman-teman Ibu lebih atau menciptakan suasana semangat nih di sekolah nih, menemukan kembali semangat Ibu untuk berangkat sekolah nih. Iya, betul sekali Pak. Kemudian kira-kira pada level berapa Ibu merasa kurang semangat kalau menggunakan skala 1 sampai 10? Saat ini saya berada di posisi angka 4. Okay. Tentunya dari poin 4 tadi masih ada sisa-sisa semangat untuk ke sekolah. Apa yang menjadikan Ibu masih punya nilai 4 tadi untuk semangat bersekolah? Iya, nilai 4 itu membuat saya, meskipun saya kurang semangat, saya tetap berangkat ke sekolah. Itu poin pada anak-anak. Jadi saya bertatap muka dengan anak-anak, saya bertemu dengan anak-anak, itu yang menjadikan saya berada di posisi 4 ini, dan otomatis dengan demikian saya meskipun kurang semangat saya tetap sampai ke sekolah. Jadi tujuannya ingin membuat anak-anak itu merasa dengan hadir gitu nih. Itu kekuatan yang Ibu rasakan adalah dorongan dari anak, pengen anak itu semangat, pengen anak itu mencapai apa yang diinginkan gitu. Kemudian kemungkinan apa yang untuk bisa menambah nilai tadi dari 4 mungkin bisa 5, 6, itu kemungkinan apa Bu? Apa yang bisa menambah nilai semangat? Sepertinya poin untuk menambah semangat saya meningkat jadi dari angka 4 menuju ke angka 5, 6 atau bahkan 10. Selain kalau tadi anak-anak itu sudah, saya berharap teman-teman yang berasal dari mungkin dari stakeholdernya dulu gitu ya Pak ya, itu memberikan ketegasan gitu atau menjalankan peran sesuai dengan perannya gitu Pak. Itu harapan saya. Harapan Ibu tadi tercipta lingkungan gitu, tercipta lingkungan yang
membuat semangat, artinya stakeholder atau pemangku kepentingan ini juga memiliki apa yang semangat yang ibu miliki, seperti itu nggih? Nggih, betul sekali Pak. Terus kira-kira ibu memiliki solusi apa untuk mengatasi apa untuk tadi supaya bisa di titik level 10 semangatnya? Saya mungkin akan membuka komunikasi langsung dengan stakeholder yang ada di sekolah gitu ya Pak ya. Dengan harapan saya dengan membuka komunikasi langsung, nanti dari stakeholder itu segera melakukan tindakan atau mungkin langkah-langkah konkret gitu nggih. Jadi bukan hanya sekedar janji-janji saja seperti itu. Dari situ harapan saya besar sekali, saya ingin membuka komunikasi dengan stakeholder. Cuman di sini saya takut Pak. Kenapa ibu? Apa yang membuat ibu Saya takut, merasa takut? ketika saya saya nanti maju sendiri menemui stakeholder yang ada di sekolah saya, di sini Bapak Kepala Sekolah, saya takutnya dianggap ini apa guru cari muka atau ini guru yang apa namanya sok atau apa gitu loh Pak. Saya takut dianggap-anggap seperti itu gitu. Padahal sebenarnya niat saya bukan itu gitu. Ada kekhawatiran ke sana gitu. Iya Pak. Kira-kira kapan ibu akan mencoba menyampaikan harapan ibu kepada Bapak Kepala Sekolah? Mungkin sebelum itu saya harus memantapkan hati dulu, menebalkan telinga saya juga dulu, biar ketika saat saya menyampaikan ide-ide saya ataupun masukan-masukan dari saya sudah kuat dulu gitu loh Pak. Seperti itu. Jadi sebelum menghadap ke Bapak Kepala, saya ingin menguatkan hati dan pikiran saya terlebih dahulu Pak. Berarti menguatkan mental dulu Bu ya, sebelum melakukan diskusi dengan pimpinan sehingga apa yang ibu harapkan bisa terlaksana. Kira-kira kapan ibu akan ketemu dengan Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Kepala Sekolah untuk menyampaikan harapan ibu? Mungkin 2 atau 3 hari ke depan Pak. 2 atau 3 hari ke depan untuk menyampaikan harapan ibu kepada pimpinan nggih. Kemudian kalau tadi skalanya 4 tadi yang ibu harapan, semangat yang ibu harapan itu ibu berada di posisi 4, kira-kira harapan ibu ketika sudah menyampaikan ke Bapak Kepala Sekolah mau ke grade berapa ibu? Saya nggak muluk-muluk langsung ke grade 10 Pak. Yeah. Harapan saya setelah saya menyampaikan nanti ke Bapak Kepala Sekolah, saya paling tidak bisa naik level ke 6 atau ke 7. 6 atau 7. Oke. Selama ini ada nggak kendala yang menjadikan lingkungan, mohon maaf, tidak kurang menjadikan jenengan semangat itu? Apa yang menjadi hambatan? Yang menjadi hambatan adalah, jadi sebelumnya saya itu sudah melakukan langkah, salah satunya adalah dengan berbicara dari hati ke hati dengan rekan-rekan gitu, untuk kebaikan sekolah kita baiknya bagaimana. Mereka memiliki banyak ide yang bagus-bagus dan membangun sebenarnya Pak, cuman untuk eksekusinya yang mereka belum bisa melaksanakan itu untuk eksekusinya. Maka dari situ saya terus jadi beranggapan ini idenya bagus-bagus, tapi
tidak bisa melaksanakannya, ya sama saja, hanya sebatas ide kan gitu, teman-teman sebenarnya gitu. Nah, berarti sudah ada ide mereka itu, ide beliau-beliaunya itu bagus nggih Bu. Terus bagaimana menjenengan apa ya, mungkin menjembatani ide-ide terus tersebut untuk jenengan mengantisipasi hambatan yang tadi idenya bagus tapi kok belum bisa terlaksana. Bagaimana Anda mengantisipasi gangguan tersebut? Ya, saya mungkin tadi langkah pertama berbicara langsung dengan Bapak Kepala Sekolah terkait kembali lagi seperti apa yang sudah Bapak Ibu rencanakan di awal gitu ya Pak ya. Tapi ya kembali lagi nanti hasil diskusi saya dengan Bapak Kepala Sekolah setelah saya menebalkan hati dan juga pikir saya gitu ya Pak ya. Nanti untuk langkah selanjutnya saya belum tahu. Oke. Tadi ketika mau menyampaikan ke Bapak Kepala Sekolah, Ibu mengajak siapa? Mau sendiri atau mungkin ada teman yang mungkin bisa membantu Ibu untuk menyampaikan ke Bapak Kepala Sekolah? Sepertinya untuk memperkuat ya Pak ya, untuk memperkuat saya ketika menghadap ke Bapak Kepala Sekolah, saya perlu dukungan dari ini guru senior yang ada di sekolah saya. Mungkin saya nanti akan mengajak salah satu guru senior namanya Pak Urip. Saya akan mengajak beliau untuk menghadap ke Bapak Kepala Sekolah terkait rencana-rencana aksi tadi. Mungkin seperti itu. Luar biasa Ibu. Tadi saya mendengar keinginan Ibu yang luar biasa sekali, yang apa ya, berharap bahwa lingkungan tercipta kedisiplinan sehingga menjadikan Ibu lebih bersemangat dalam berangkat ke sekolah. Seperti itu. Terima kasih Ibu untuk pertemuan kali ini. Apakah Ibu akan menghendaki untuk pertemuan di sesi-sesi berikutnya? Tentu Pak. Jadi nanti setelah saya melaksanakan tindak lanjut dari apa yang sudah kita sampaikan, kita bicarakan hari ini, harapannya nanti ke depannya kita bisa bertemu kembali, kemudian paling tidak akan muncul arahan untuk langkah-langkah berikutnya, karena saya yakin untuk apa yang akan saya lakukan nanti ini tidak hanya berhenti di situ, tentunya akan ada tindakan-tindakan untuk selanjutnya. Ngoten Pak. Enggak. Terima kasih Ibu. Mungkin ada yang Sama-sama, Pak. disampaikan. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Terima kasih sekali Pak. Dalam pertemuan coaching kita hari ini, saya sudah menemukan langkah-langkah yang harus saya lakukan dan siapa yang harus saya gandeng untuk melaksanakan tujuan saya tadi. Doakan ya Pak, semoga bisa lancar dan sesuai hasil yang diharapkan. Enggak Bu, terima kasih. Oke, selesai. Sampai ketemu lagi. Nah, sisa pas 35. 15 pas. Baik, jenengan dulu Pak yang merefleksi, monggo. Iya. Tadi ketika saya proses coaching. Kalau proses coaching tadi sudah runut ya, kalau sesuai dengan alur cerita ya. Kalau secara keseluruhan tidak ada yang, maksudnya apa ya, sesuai dengan koridor kalau saya lihatnya sih. Dan apa, sesuai alur, kemudian secara emosional hadir penuh, tetapi tidak ada kesan apa ya, memaksa gitu atau menjustifikasi. Itu yang saya tangkap seperti itu. Semoga bermanfaat. Kalau saya refleksi dari Pak Dedi tadi, dari keseluruhan dari awal itu sebenarnya juga sudah runtut tirta ya Pak ya. Cuman di awal itu Pak Dedi sempat blank dikit. Bingung saya.